Ya, Assalamualaikum Pak Budi. Apa kabarnya Pak Budi hari ini Pak Budi? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Budi kegiatan hari ini? Kok sepertinya mukanya ini agak-agak apa ya? Ada kekhawatiran gitu, ya. Ini muka-muka gawan bayi Bu. Tapi nak suruh ganteng itu nggak bisa Bu kayak gini aslinya. Kalau ini Bu Maksud saya sedikit itu kok mau. ada khawatir gitu loh Pak di tatapan Oh matanya iya, itu loh Pak. iya. Nggih. Ini memang ada sesuatu yang mengganjal Ibu. Nggih. Coba Ini bisa ada, sharing gitu Pak, coba. iya Bu. Ini ada permasalahan Bu Fatihah terkait di sekolahan kami Bu. Terkait Nggih. kegiatan PKL ini banyak anak-anak yang PKL-nya itu banyak yang membolos Bu. Jadi tidak selalu stay di tempat PKL. Itu permasalahannya Bu. Yang masih Jadi membuat saya hari ini mengganjal. oh nggih. Jadi harusnya itu anak-anak tuh masuk PKL, tapi ini malah tidak ke tempat PKL gitu nggih Pak nggih? Nggih, banyak yang nggak Oh. masuk gitu loh Bu. Banyak yang nggak masuk PKL karena Mhm. ya satu memang itu keterbatasan kami Bu. Dalam arti kan tempat PKL itu tidak dekat dari sekolahan jauh-jauh. Kita kan juga agak sulit untuk bisa memonitoring PKL setiap hari kan. Kita juga akan Oh ngajar nggih. juga di kelas kelas 11 dan Nggih. kelas 10. Jadi agak kerepotan untuk memantau terus anak-anak itu stay PKL di tempat PKL atau tidak. Oke, jadi harapannya Pak Budi itu anak-anak kalau waktunya PKL itu ya tetap di tempat PKL gitu nggih Pak nggih. Soalnya Iya, keinginan saya seperti itu Bu, untuk oh, istilahnya karena banyak masukan dari tempat PKL, banyak anak yang sering membolos lah, dalam arti seperti itu menjadi keinginan saya bahwa kedisiplinan anak-anak itu meningkat untuk melaksanakan PKL. oke. Jadi gini Pak Budi, apakah sejauh ini belum ada upaya dari pihak sekolah ataupun pihak guru gitu Pak? Eh, Upaya dari sekolah itu kan kita memang dikasih jatah monitoring PKL, ya, monitoring PKL Bu, setiap setiap guru. Eh, tapi kebanyakan ketika kita berpindah untuk mengecek tempat PKL yang lain itu Nggih. yang nggak ke monitoring itu biasanya anak-anak curi-curi Bu, curi-curi untuk tidak berangkat. Itu permasalahan di Oh, lapangan jadi seperti itu Bu. tidak mereka diam sendiri gitu nggih Pak nggih? Eee, Iya, eee, me kayak bolos gitu kalau di sekolahan gitu nggih? iya Nah, Bu, karena gini Bu, karena memang PKL itu kan anak-anak itu kan istilahnya latihan kerja lah, praktek kerja lapangan gitu ya. Mungkin anak-anak itu banyak yang kaget ternyata itu kerja di bengkel itu sangat berat. Banyak yang oh jadi menghindari PKL itu Bu. nggih, jadi belum sesuai ekspektasi mereka atau gimana ngoten nggih Pak nggih. Lah itu, menurut Pak Budi, berapa banyak, seperti itu Pak, dari anak-anak yang PKL itu Pak? Kok Iya, sampai seperti itu? iya Bu Fatihah. Itu kalau kita presentasi ya dari 1 sampai 100%. Anak-anak itu yang istilahnya nyuri-nyuri, bolos tidak PKL itu sekitar 30-35% Bu. Jadi sisanya yang 65% itu dia PKL betul-betul sesuai dengan jadwal yang diberikan PKL, oleh nggih. PKL-nya. Sekolah gitu nggih Pak nggih? Oh nggih. Iya, Nggih. Mungkin, Pak Budi bisa mengutarakan kenapa ya kok, bisa seperti itu anak-anak begitu, Pak? Kenapa kok anak-anak itu kok, sampai tidak masuk PKL seperti itu? yang pertama jelas Mungkin itu ada satu motivasi dari dari beberapa mereka. kemungkinan, Pak.
Iya, yang pertama itu Oke. memang, motivasi dari, siswanya sendiri, Bu, males-malesan. Yang kedua itu mereka Oh, memang kagetlah istilahnya dengan biasanya cuma di rumah, istilahnya tidak bekerja, semuanya diberikan sama orang tua artinya, dan sekarang mereka iya, dilatih untuk, istilahnya bekerja di, lapangan, dan mereka kadang berat soalnya kalau di jurusan kami TKR itu kan, kita servis mobil, Bu. Jadi memang, anak-anak itu butuh butuh mental yang kuat, butuh fisik yang kuat untuk, jadi seorang mekanik yang handal. Nah itu, eee, membuat karena pekerjaan berat itu membuat anak-anak itu, sedikit, ada rasa malas, seperti itu, Bu. oke. Nah, kalau berdasarkan hal tersebut Pak, dari motivasi dan kaget karena biasanya kan, anak-anak tinggal menerima dari orang tua begitu nggih Pak nggih. Nah itu, Iya, apa betul yang, betul, Bu. upaya atau langkah-langkah apa yang bisa Pak Budi ambil untuk mengantisipasi hal tersebut gitu Pak? Dari Pak Iya, Budi apa ini Pak? ini kita masih mau merencanakan, Bu, terkait dengan, masukan dari beberapa tempat PKL tentang permasalahan anak yang Nggih, tidak disiplin dalam pelaksanaan PKL. Itu yang pertama kita akan, lebih banyak lagi istilahnya guru, monitoring PKL untuk istilahnya kalau dulu range waktu istilahnya ke tempat PKL untuk memonitoring itu 2 minggu sekali, kita itu nanti nggih. 1 minggu sekali dengan pembagian, misal satu guru bisa 5 bengkel atau 6 bengkel biar, lebih termonitoring, Oh, setiap pekan gitu loh, Bu. Jadi kalau mereka oh nggih kita nggih. pantau terus dan nanti bisa bisa kita sampaikan mana yang, istilahnya anak-anak yang tidak, berangkat PKL karena apa, itu kita bisa deteksi lebih awal. Itu rencana, Nggih. kami, Ibu. Nggih, itu kan rencana dari Pak Budi nggih untuk peserta didiknya. Mungkin adakah rencana yang lain, dengan, pihak apa namanya, dunia industrinya tersebut, Bapak? Apakah misalnya ada gitu, Pak? Iya Mungkin juga iya, bisa membantu gitu. itu untuk, yang tadi disampaikan itu memang untuk, controlling anak-anak. Yang kedua, kita memang menjalin kerjasama lebih erat lagi, istilahnya kami ada membuat grup WA yang isinya itu semuanya nanti, tempat, PKL semua, Bu. Jadi yang punya, owner PKL-nya. Jadi bisa menyampaikan Nggih, setiap hari siswa yang nggak berangkat siapa, alasannya kenapa. Jadi itu nggih, yang, akan kami koordinir sekaligus nanti ketika, pembekalan PKL kita akan, lebih membekali lagi terkait dengan semangat dan nggih, motivasi anak-anak untuk PKL. Mekaten, Ibu. iya. Oh, nggih. Bagus sekali tadi rencananya Pak Budi, untuk lebih memonitoring peserta didik nggih Pak nggih, dalam 1 minggu sekali dan menjalin kerjasama nggih. Iya. Pak Budi, kira-kira rencana Pak Budi tersebut, bisa dilakukan untuk menambah komitmen dan tanggung jawab itu, kapan Pak Budi? Eh, ini akan kami lakukan, Bu, karena ini juga bahan evaluasi kami setiap tahun terkait dengan pelaksanaan PKL. Nggih, Untuk tahun ini nanti sebelum pelaksanaan PKL semuanya akan kami koordinir terkait tadi yang sudah saya utarakan rencana-rencana tersebut agar nggih, mereka itu, anak-anak siswa-siswa semua itu bisa disiplin lagi dalam pelaksanaan PKL. nggih. Mekaten, Ya, Bu. rencana mengkoordinir Pak Budi, kemungkinan, bisa dilaksanakan kapan untuk apa namanya, rencana tadi Pak Budi, rencana panjenengan Ya. Eee, dengan karena memonitor? untuk yang kelas 11 ini, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, Bu, untuk SMK ini Nggih, kan kurikulum Merdeka nanti, pelaksanaan PKL di kelas 12 di semester pertama. Nah, itu sebelum nanti kita luncurkan PKL, itu kita akan menghadirkan orang tua bersama nanti, dunia industrinya, tempat PKL-nya,
kita akan menjaga Nggih. kita akan istilahnya menyatukan mempersamakan persepsi terkait dengan Nggih. PKL ini Bu, biar semuanya bisa terkoordinir dari orang tua, siswa, dan dunia industri Bu. Ya, ya, ya. Bagus sekali Pak Budi untuk rencananya mungkin untuk bisa mengatasi tadi nggih Pak Budi nggih kekhawatiran di Pak Budi karena banyak Nggih. apa namanya peserta didik yang apa bolos saat PKL ngoten nggih Pak Budi nggih. Halo Pak Budi. Halo Bu, halo halo. Ya. Bagus sekali Pak Budi rencananya untuk bisa mengkoordinir apa tadi orang tua dengan dunia industri, kemudian ada peserta didiknya ngoten nggih Pak Budi nggih. Terima Nah, kasih Bu. itu apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak Budi mengenai kekhawatiran hari ini seperti itu Pak Budi? Ya, alhamdulillah ini dengan tadi Ibu sedikit ngobrol dengan Ibu, kekhawatiran saya sudah sedikit hilang Bu. Jadi minta doanya semoga Alhamdulillah. nanti program-program saya bisa berjalan dengan baik, terutama nanti untuk Amin. mengatasi kedisiplinan anak dalam pelaksanaan Ya. PKL Ibu. Nggih. Siap Pak Budi. Itu saja dari saya Pak Budi. Mungkin kalau ada yang ingin disampaikan tentang hal yang lain atau kekhawatiran yang lain yang masih mengganjal di hati, next time saya mungkin masih bisa membantu gitu Pak Budi. Itu saja Pak Budi. Terima Ya. kasih Pak Budi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas bantuannya Ibu.